Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat buat kawan-kawan BKN yang hari ini prakor dan sudah launching satu milestone penting di bidang teknologi. Karena itu izinkan kami juga menyampaikan update tentang arah perubahan strategi manajemen ASN yang kita akan lakukan dalam beberapa tahun ke depan. Kita tahu bahwa dunia sudah berubah dan berubahnya tidak sekedar berubah, tapi berubah dengan sangat cepat dan accelerated. Tidak pernah terbayang sebelumnya kita mengadakan meeting seperti ini 2-3 tahun yang lalu. Ada yang meeting, ada yang di Zoom, ada yang ngobrol di luar. Ya, ini adalah bentuk dari freedom yang kita miliki dengan adanya teknologi. Dan kita tahu bahwa arah dari perubahan employment di tempat kerja tidak bisa dibendung. Jadi kalau dulu kita bicara tentang bagaimana kerja dengan aturan jam kerja tertentu, sekarang jam kerja kita sudah betul-betul sudah tidak ada aturannya sama sekali. Jam 11 malam kita masih bekerja, kadang-kadang jam 8 pagi kita perlu beristirahat untuk mengembalikan energi kita ke titik yang optimum. Kita biasa bekerja di rumah, di kantor, sekarang kita bekerja di hotel, bekerja di rumah, bekerja di apartemen. Karena itu dulu fokusnya adalah ke input. Berapa jam kita bekerja, siapa yang mengerjakan, dan lain-lain. Sementara ke depan kita akan bicara fokusnya lebih banyak ke output dan seterusnya. Karena itu kita juga perlu mewaspadai bahwa kalau kita bicara dunianya berubah, boleh dibantu slide-nya? Kita juga tentu mesti memperhatikan skill-skill baru yang dibutuhkan di era yang berubah itu. Jadi sudah banyak sekali kajian tentang perubahan kompetensi yang dibutuhkan di era ke depan. Sekarang katanya bukan kompetensi yang lebih penting, tetapi learning yang jauh lebih penting daripada kompetensi. Karena kompetensi adalah status pencapaian sesuatu, tetapi learning adalah progress di dalam meningkatkan pencapaian tersebut. Dan kita juga perlu waspadai beberapa job yang akan hilang. Antara lain adalah job-job yang ASN saat ini banyak sekali miliki, dokter, guru, birokrat, dan ini mungkin kita tidak rasakan perbedaan yang signifikan karena dari tahun ke tahun kita masih merekrut dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi jangan sampai nanti pada satu tertentu kita terpaksa melakukan PHK massal karena pada waktu yang sama kita sedang melakukan SPBE, digitalisasi, dan lain-lain. Konsekuensi dari digitalisasi adalah terjadinya job shifting. Ada job yang akan hilang dan ada job yang akan di-create baru yang tentu saja membutuhkan skills dan knowledge yang baru. Nah, tadi Pak Wapres sudah mengingatkan sekali lagi penyederhanaan birokrasi, kemudian pembangunan SDM sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah 5 tahun ke depan. Kami tahu bahwa menyederhanakan birokrasi yang tadinya sifatnya struktural menjadi fungsional, ini adalah sifatnya lebih banyak stroke of the pen, SK, keputusan. Tetapi kalau kita bicara pembangunan SDM, ini lebih banyak bicaranya adalah perubahan perilaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin agenda kita 2-3 tahun ke depan akan lebih banyak bicara tentang perubahan perilaku. Karena apa? Karena kalau perilaku kita tidak berubah, hasil yang kita hasilkan tidak akan pernah berubah. Bahkan hasilnya bisa lebih buruk dibandingkan sebelumnya karena dunianya berubah. Perilaku hanya berubah kalau mindset kita berubah. Tadi Pak Wapres juga menyatakan pentingnya mindset baru. Bayangkan kalau sebagian ASN kita punya mindset seperti ini. Kenapa masuk ASN? Ya biar dapat pensiun, biar kerjanya santai, biar ada waktu, dan lain-lain. Kementeriannya nggak bakalan bubar, saya nggak bakalan di PHK. Kalau sebagian ASN punya pemikiran seperti itu, maka perilaku yang muncul adalah etos kerja yang barangkali secukupnya saja begitu. Nah, kalau sebagian ASN berperilaku seperti ini, biasanya dia bisa nular. Karena orang yang punya etos kerja yang tinggi, kemudian mulai membandingkan. Saya kerja mati-matian, lu kerja tidur-tiduran, kok kesannya PGPS nih, tukinnya sama. Ya, karena masa kerjanya sama, golongannya sama, tukinnya kemudian sama, dan seterusnya. Inilah yang barangkali mindset yang perlu kita robah, bahwa ke depan ASN hanya akan bertahan menjadi ASN kalau kinerjanya baik dan perilakunya selalu meningkatkan kapasitasnya. Karena tidak fair
Orang lain bekerja keras, membayar pajak, pajaknya disetor ke negara, negara membayarkan gaji ke kita, dan kemudian kita bekerja ala kadarnya. Saya kira ini sesuatu yang tidak fair. Karena itu izinkan saya sebagai ASN baru, ya baru 1 tahun jadi ASN, dan P3K statusnya, sama dengan Lionel Messi yang hari ini katanya kontraknya habis, masih akan diperpanjang 2 tahun lagi. Dunia profesional sangat terbiasa dengan kontrak. Tetapi kita sangat terbiasa mengandalkan statusnya PNS. Maka udah pasti akan pensiun. Nah inilah barangkali yang mesti kita duduk bersama-sama bagaimana merubah itu secara fundamental. Nah, tadi Pak Menteri sudah menyatakan bahwa kita sudah bertransformasi cukup panjang. Dari mulai rule-based, bureaucracy, performance-based, sekarang kita masuk ke dynamic governance. Artinya apa? Kita siap masuk ke era pengembangan human capital. Nah, kalau kita berharap ASN kita berubah paradigmanya, pertanyaannya tentu apakah kita sebagai pengelola ASN sudah berubah belum paradigma kita dari mindset sumber daya manusia ke mindset human capital? Apakah kita masih banyak mengontrol orang, mengatur orang, mengawasi orang, atau kita lebih banyak menganalisis potensi orang, mengembangkan orang, dan kemudian memberikan kesempatan untuk melakukan creativity dan innovation. Jadi mindset kita sebagai pengelola ASN tentu harus dirubah terlebih dahulu pada saat kita ingin merubah mindsetnya ASN yang jumlahnya 4,2 juta. Ini barangkali tantangan kita di PAN-RB, BKN, LAN, KSN, dan segenap organ pengelola SDM. Karena itu kami merasa bahwa penting untuk kita memperkuat arsitektur human capital kita, di mana setiap organisasi harus menyadari bahwa pada waktu merekrut orang, itu ada ekspektasi terhadap orang yang direkrut. Dan orang yang direkrut pun punya ekspektasi terhadap organisasi yang merekrut. Dan kalau ekspektasi ini tidak dideliver oleh salah satu pihak saja, maka masing-masing pihak boleh dong menyatakan you and I and saja. Gitu. Nah ini yang barangkali paradigma yang harus kita tanamkan bersama bahwa tidak ada keabadian sebagai ASN. Tidak ada garansi bahwa kalau saya diangkat menjadi PNS, maka apapun kinerja saya udah pasti pensiun. Ya, kalaupun saya meninggal, istri saya, anak saya juga akan dapat tanggungan sampai dengan masa tertentu dan lain-lain. Rasa kepastian itu membuat etos kerja kita berubah. Nah, etos kerja kita hanya akan berubah kalau kita menyadari bahwa tugas kita adalah mendeliver ekspektasi organisasi. Dan kalau ekspektasinya tidak dideliver, maka kita tidak punya hak untuk tetap ada di organisasi. Itulah yang kita sebut sebagai titik temu antara dua ekspektasi, atau dalam bahasa kerennya katanya employer branding, employee value proposition. Dan tadi Pak Menteri sudah menyatakan, orang yang kita rekrut sebagai ASN, ekspektasi kita adalah dia bangga melayani bangsanya. Artinya ASN yang bergabung ke organisasi, juga punya kebutuhan untuk dijadikan dia bangga melayani. Jangan tiap hari malah disenenin terus, dimarahin terus, dipermalukan terus. Tugas kita sebagai leader adalah membuat ASN betul-betul merasa bangga dilayani. Karena kita tidak bisa memberikan instrumen finansial terlalu banyak. Beda dengan perusahaan private yang mungkin punya kemampuan finansial cukup. Tetapi kemampuan kita paling tidak memberikan moral, memberikan rasa bangga, respect kepada siapapun yang bekerja, dan itu kemudian kita tularkan, kita viralkan, sehingga orang semakin lama semakin bangga melayani bangsanya. Bukan malah malu menjadi ASN. Nah, keseimbangan ini yang mesti kita jaga antara ekspektasi ASN dan komitmen organisasi, dengan ekspektasi organisasi, dengan komitmen ASN. Arsitektur harus bisa menjaga itu. Kalau kita bicara kebutuhan organisasi, sebetulnya cuma 3 kebutuhan organisasi itu. Yang pertama adalah mencapai tujuannya. Karena itu yang kita expect dari ASN adalah kinerja. Itu nomor 1. Biasanya untuk mencapai tujuan, organisasi membangun strategi. Karena itu yang kita expect dari ASN adalah mengembangkan terus kapasitasnya untuk menjalankan strategi itu. Kalau strateginya berubah, ya robah kapasitasnya. Jangan sampai strateginya berubah, kemudian kita tidak menyesuaikan kapasitasnya. Kenapa tidak menyesuaikan? Karena belum dipanggil training oleh LAN. Jadi kita menunggu dipanggil training. Tidak ada inisiatif dari dalam untuk mengembangkan kompetensi kita, untuk memastikan kita bisa mendeliver strategi itu. Dan yang ketiga, biasanya organisasi ingin menang dalam jangka panjang. Itulah pentingnya budaya kerja yang tadi disampaikan oleh Pak Wapres.
Budaya kerja kita agak beraneka ragam saat ini. Kenapa beraneka ragam? Karena core value kementerian, lembaga, dan daerah berbeda-beda. Karena itu kami sudah mengusulkan, mudah-mudahan bisa disetujui oleh Pak Presiden untuk menetapkan satu core value yang sama antara kementerian, lembaga, dan daerah. Karena ASN ini adalah perekat bangsa. Kalau core value-nya berbeda-beda, akan menyulitkan kita untuk melakukan talent mobility dari satu kementerian ke kementerian lain. Karena dia harus menyesuaikan lagi culture-nya dengan organisasi tersebut. Untuk bisa membantu ASN mendeliver 3 hal ini, organisasi perlu juga komit. Komitmen pertama apa? Membuka kesempatan learning seluas-luasnya. Saat ini mungkin hanya segelintir ASN yang punya akses ke learning. Karena itu penting untuk kita membuat platform teknologi yang memungkinkan ASN memiliki akses belajar dengan cepat, mudah, murah, dan fleksibel dari manapun, kapanpun, at any devices. Yang kedua, yang dibutuhkan oleh ASN adalah pengembangan karir. Artinya, talent management kita prakteknya harus seragam. Kriterianya harus seragam. Dan kemudian kita bisa membandingkan antara satu talent dengan satu talent yang lain di dalam kementerian, lembaga, dan daerah, sehingga memudahkan kita untuk melakukan talent mobility. Saat ini kita sudah sangat baik melakukan open bidding untuk pekerjaan-pekerjaan yang high level, tetapi ke depan kalau kita punya talent pool, tentu open biddingnya menjadi limited of bidding. Nggak bisa di-open ke semua, karena talent pool-nya sudah tersedia. Sekarang kita belum memiliki talent pool yang tersedia, sehingga kita membuka kepada semua. Yang terakhir tentu yang di-expect oleh ASN adalah kesejahteraan. Dalam hal ini adalah reward dan recognition. Ini mungkin PR yang juga tidak mudah buat kita, tetapi kami sudah berdiskusi dengan teman-teman DJA di Kemku, kemudian dengan Bappenas, bahwa sejalan dengan tuntutan mengembangkan profesionalisme, kita juga akan memperbaiki total reward dan recognition, mulai dari fondasi gajinya, kemudian variable income-nya, sampai ke benefit dan lain-lain. Karena itu, mohon bantuan dari teman-teman juga untuk memberikan masukan, agar kita bisa memformulasikan penganggaran yang baik untuk ASN. Dan ini semua tentu hanya bisa dijalankan transformasi secara signifikan kalau kita menempatkan teknologi di tempatnya. Karena kalau kita lakukan secara manual, terlalu banyak yang harus kita robah, yang harus kita improve. Nah, satu-satunya cara untuk melakukan comprehensive transformation adalah dengan memaksa teknologi. Dulu barangkali Bapak Ibu nggak pernah berpikir bagaimana asisten rumah tangga kita di rumah bisa terkontrol pengeluarannya, karena apa? Uang kas yang ditaruh di dapur kadang-kadang kok meleset 5.000, 10.000 gitu. Bukan karena niat mungkin, tetapi karena mungkin memang sistemnya membuat tidak bisa dikontrol. Tetapi sekarang dengan adanya platform, maaf kalau sebut merek begitu ya, GoPay, ya, asisten rumah tangga dikasih e-wallet, kemudian pengeluarannya langsung terkontrol. Beli bawang, beli kentang, beli segala macam, udah langsung nggak usah lagi kita audit dan lain-lain. Teknologi menjadi sangat penting, karena itu kami berterima kasih tadi Pak Armen sudah melaunching Simpeknas. Mudah-mudahan Simpeknas ini bisa menjadi cikal bakal single platform ekosistem pengelolaan SDM kita, karena sekarang ini platformnya banyak berbeda-beda. Di LAN kita punya platform sendiri untuk learning, bahkan ada 2 platformnya. Ya, kemudian kita punya banyak sekali, masing-masing KL juga membuat sendiri. Kami akan berdiskusi intensif dengan Pak Armen untuk memastikan teknologi kita ini betul-betul bisa menjadi single platform, sehingga semua aktivitas kita bisa kita lakukan di platform itu. Dan Bapak Ibu semuanya, ini hanya bisa jalan kalau kita bangun leadership at all level. Kita nggak bisa bicara leadership itu hanya JPT, Madya, JPT Utama, JPT Pratama. Kita harus membangun leadership sejak mulai ASN-nya kita rekrut. Karena itu kami sudah mengusulkan ke BKN, nanti ASN yang baru direkrut 2021 ini kalau perlu di SK-nya di bawah sudah mulai ada kontrak manajemennya. Jika Anda tidak berkinerja baik dan tidak menyesuaikan perilaku Anda dengan budaya kerja ASN dan tidak meningkatkan kapasitas Anda dari waktu ke waktu, maka mungkin Anda memang tidak layak menjadi ASN. Karena bagaimanapun juga kita terima gajinya dari orang yang bekerja keras, menghasilkan pajak, kemudian store ke negara, dan rasanya nggak fair kalau kita tidak memaksa semua ASN berperilaku seperti Bapak Ibu yang sudah memiliki etos kerja yang luar biasa. Jadi kami kira etos kerja yang luar biasa ini harus kita tularkan ke 4 juta orang dengan cara menempatkan sistem.
bukan dengan mengontrol individu per individu. Karena 4,2 juta orang tidak mungkin dikontrol secara individu by individu, kecuali dengan memanfaatkan teknologi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.